Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal dari pembenci Pak Jokowi yang bernama Tifa yang kemarin sempat dipermalukan di Rakyat Bersuara sampai dia ngambek, ditertawakan, bahkan disemprot oleh Aiman. Nah, sekarang lagi-lagi Bung Andi Aswan, Ketua Jokowi Mania, membongkar satu keilmuan Tifa yang sangat pamungkas. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Faisal Assegaf, yang dimana Tifa katanya menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu palsu dari salah satu bisikan, teman-teman. Waduh, kira-kira bisikan apa ya? Nah, selain itu, kita juga akan melihat bagaimana Ketua Rampai Nusantara membongkar siapa dalang atau yang mengorkestrasi atau yang mengompor-ngompori kasus ijazah Pak Jokowi di Rakyat Bersuara. Dan apakah orang itu orang besar? Apakah orang itu orang yang kalah pilpres? Ataukah orang itu punya partai politik yang rungkat tahun 2024 kemarin? Nanti kita simak videonya. Karena terakhir, kita akan melihat beberapa tayangan di mana kuasa hukum Roy Suryo, yakni Refli Harun, di mana siapa lagi yang satu tuh ya? Saya lupa namanya, teman-teman. Mereka ini diskakmat oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi saat tampil di salah satu stasiun TV. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Monyet bukan monyet. Alam gaib maksudnya apa? Ya kan selama ini mengatakan saya dapat informasi dari alam gaib. Ya kan? Ya? Ahli prediksiologi, saya bisa memprediksi akan depan begini-begini. Ya, Mas saya Aiman, tanya. orang seperti Kan ini gitu nggak loh, boleh dong? bicara dong. Saya Ini bertanya bukan untuk itu, rakyat kan? bersuara. Jadi, Tidak boleh ya. Tidak boleh di rakyat ngatur bersuara. kan. Karena orang Sok ngatur dibiarkan kan. menghina orang Simpanse. seenaknya sendiri. Mau kasih contoh. Ya, tidak Kan boleh. gampang Anda Tidak mengatakan boleh. itu. Tidak Kan saya boleh bertanya ya. juga. Kan selama ini kan dikatakan itu. Kan begitu. Yang bicara simpanse. Anda mengatakan ilmu saya dari alam gaib itu dari mana dasarnya? Kecuali Anda melakukan penghinaan kepada saya. Besok pagi, rasakan akibatnya. Sudah. Pak, jangan pakai telunjuk, Pak. Enggak bagus. Enggak, Jangan saya pakai ngomong telunjuk, Mas. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Tapi dia tadi nunjuk-nunjuk orang. Weh, ngaca kau, weh. Inilah ya contoh orang-orang yang di rumahnya nggak ada cermin mungkin, teman-teman. Dia nggak bisa ngaca. Dia nggak bisa introspeksi diri. Dia selalu menjilat ludahnya sendiri. Sukanya mengkritik orang, tapi tidak suka dikritik. Tidak, aduh, gimana ya manusia-manusia seperti ini ya? Sama kayak Roy Suryo awal-awal tuh. Kami tantang Jokowi melaporkan kami. Wih, sama kayak Rismon tuh, so hebat, so jago ya kan? Sok-sokan aja kalian. Di ujung ngomong Jokowi jahat. Aduh, peneliti apaan kalian ini? Pasal itu jelas. too much dan bahkan sangat tidak tepat. Pasal tuh, Tahan dulu di situ, too much-nya. Kita konfirmasi dulu ya, Bang Refri. Apaan pula ini? Ya tapi diselesaikan nanti ya. Oke. Ya udah barang tentu lah namanya tersangka dan penasihat hukumnya pengennya pasalnya sedikit-sedikit aja. Yang ringan-ringan aja. Itu wajar Mbak ya. Tapi yang pasti adalah Jadi too much itu menurut ya semua tersangka pengen sedikit-sedikit aja, ringan-ringan saja. Tapi kalau kami berangkat dari sebuah fakta. Tersangka kau Roy. Faktanya adalah apa? Fakta bahwa ada tindakan pencemaran yang dilakukan dengan rekayasa IT. mananya Show rekayasa? langsung ya menggunakan aplikasi. Mananya? Nyolot aja Lalu terus ijazah ini kawan tahu jadi miliknya Dulmatno. Itu sangat canggih buat kami gitu ya. Termasuk Pak Jokowi sendiri penasaran dia harus didalami. Apakah betul kemajuan teknologi itu bisa seperti ini? Jadi 3235 memang sudah kami laporkan dari dulu. Sekarang kemarin Bang Roy Suryo kaget bunuh. Pura-pura kaget, kita semua tahu kok memang kami laporkan itu. Terbuka dan kembali lagi ini kan persangkaan. Semuanya nanti bisa dibuktikan atau tidak. Kalau ternyata tidak terbukti di drop ya nggak masalah juga. Tapi juga kami akan mengejar penyidik apa yang terjadi kok sampai seperti Nanti itu. saya komen. Ya. Oke, saya Jadi lanjutkan ya. ini terkait dengan pasal-pasal itu. Jadi buat saya sih ini semua ada fakta-faktanya gitu. Itu bukan arena pertarungan yang sesungguhnya itu bukan gitu loh. arena kita. Bukan Iya. berarti kita membiarkan. Membiarkan, ya. Artinya misalnya memang saya lihat sekarang Bung Semar ini sudah jarang ikut acara-acara seperti perdebatan-perdebatan konyol itu ya kan. Ya sekarang ini mumpung saya ingat ya tadi Budius menyinggung soal diskusi-diskusi yang dilakukan oleh Aiman misalnya kan begitu ya. Saya berapa kali di situ memang dan saya
agak bingung juga karena di awal dulu acaranya Aiman itu selalu audiensnya itu mahasiswa tuh. Sekarang audiensnya itu ibu-ibu pendukung Roy Suryo tuh. Nah, kalau tidak diizinkan oleh Aiman tidak mungkin masuk. Ya. Yang kedua, Ada pembiaran selalu berarti. saja narasumber dari pihaknya Pak Jokowi itu jauh lebih sedikit dibandingkan narasumber Roy Suryo dan kawan-kawan. Iya. Nah, ini yang saya nggak ngerti ya. Apakah memang acara yang dikemas ini itu dijadikan satu arena untuk mendiskreditkan juga Pak Jokowi atau apa? Ya mungkin ya kalau kita runtut lagi ke atas, bosnya Aiman siapa? Mungkin bosnya juga sakit hati kemarin kalah dalam kontestasi, ya mungkin juga kan gitu loh. Sehingga dia mempunyai mempunyai beberapa ruang dalam hal media yang akhirnya melampiaskan kekecewaannya, rasa sakit hatinya, mungkin juga irisannya ke sana. Karena menurut saya jangan juga kau salahkan kawan kau Aiman itu. Jangan. Gini. Karena menurut saya ya, ini pasti Aiman menjalankan tugas saja. Aiman Gitu loh, menjalankan bukan tugas bagian dia yang menentukan. Jadi kalau semuanya. soal itu sama aja Semar ingin bertanya ke orang dalam, mantan orang dalam. Iya, mantan orang dalam. Jadi gini Mar, memang saya paham posisi Aiman. Ya. Sebagai orang yang dulu pernah bersama saya di stasiun TV, bosnya Aiman sekarang, sebut saja Haritanu lah, ya kan, sudah menjadi pengetahuan publik. Memang saya sering mengatakan begitu ke teman-teman bahwa Aiman itu hanya pion. Iya. Apalagi sekarang posisinya dengan usia semuda itu sudah dipercaya menjadi pemimpin redaksi, ya tentu itu sesuatu yang mungkin cukup prestis ya kan. Dan tidak gratis. Gitu. Nah, kita melihat kemarin latar belakangnya adalah ketika Perindo, partainya owner atau pemilik dari iNews ini, Haritanu Sudibyo, itu kemudian ada di barisan Ganjar Mahfud. Betul. Ya kan? Tentu Haritanu juga sudah berdarah-darah dalam mensupport logistiknya pasangan itu. Dan hasilnya alhamdulillah kecewa berat. Kalah lagi. Kecewa berat. Ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba muncul ini. Kita pernah, jangan lupa Mar, Haritanu dan SBY itu pernah dulu ya ada suatu kalau saya bilang konspirasi juga enggak ya. Jadi pernah Antasari bercerita, almarhum ya. Haritanu yang dikirim. Iya. Ya, yang memaksa ketua KPK saat itu ya untuk menjalankan perintah SBY. Ya. Ini kan sebuah mata rantai. Kalau kita lihat kejadian, kenapa kok rakyat bersuara seperti ini kan begitu ya? Kurang lengkap. Iya dah. Adiknya apa kakaknya diperiksa? Adiknya Nyangkut kemudian kasus hukum. terkait dengan kasus korupsi di Kementerian Kesehatan pada saat itu. Nah, jadi kalau bisa kita tarik ke belakang irisannya, kenapa PDIP ikut genderang ini, kenapa Demokrat ikut genderang ini? Sebenarnya benang merahnya sangat terang benderang bahwa Aiman selaku host sebagai pion ya kan, memang gurih untuk memainkan drama-drama ini. Jadi apa yang Bung Semar katakan, ini tidak seimbang, tidak fair. Ya itulah yang mereka ciptakan, dan inilah mungkin kesadaran baru muncul dari teman-teman relawan Jokowi. Oh ya, kita sudah terperangkap dengan mainannya Haritanu. Jadi saya tidak ingin mengatakan bahwa itu mainannya Aiman. Itu adalah mainan Haritanu. Ya, apakah Haritanu menjalankan itu karena instruksi Megawati? Nah, itu yang kita nggak tahu. Mengikuti gelar perkara. Jadi penguasaan itu kepada advokat itu sah, Mbak. Dan kemarin juga kami sudah mengikuti seluruh gelar dari awal sampai akhir. 12 jam ya. Sesi 1, sesi 2, beliau di sesi 2. Nah, saya mau komentari sedikit ya. Jadi kalau kami secara hukum tidak menggubris ini, Mbak. Kita lebih kepada bukti aslinya. Dan sesuai dugaan kami dari awal, ditunjukkan pun masih ribut gitu ya. Betul, dan terbukti kemarin sudah ditunjukkan kepada seluruh, mohon maaf, para tersangka ya, dan penasihat hukumnya ya, dan pada saat keluar beragam-ragam pendapatnya. Waktu di depan penyidik manggut-manggut pada diam semua, speechless ya. Tapi pas keluar udah beda-beda. Ada sebagian mengakui ini asli. Speechless gimana Ini maksudnya, asli. Pak? Enggak ada berkomentar di situ. Ini palsu, ini palsu. Enggak ada dia. Ya kita nggak mungkin lah bilang. Nah, begitu tapi di pas depan keluar penyidik. berarti satu nih, satu kelompok Panik keluar lah, beda ngomong pendapat. aja panik.
Satu kelompok bilang itu asli, saya sudah lihat ada embosnya, ada watermarknya, ada lintasan merah di jasnya. Tapi ada kelompok lain yang ya pendapatnya kayak begini. Jadi buat saya kembali lagi itu pengamat telematika kembali bukan, lagi ya ini berbeda-beda pandangan gitu ya, dan semua punya misi masing-masing. Saya paham, Pak. Kenapa Bang Roy seperti ini? Ketawa aja karena pada saat kalau dia mengakuinya asli, Roy. penuh unsur pidananya. Ya, itu konsekuensi. Jadi percuma kita mendengar keterangan, mohon maaf, para tersangka, karena pasti dia akan mengelak. Pada saat dia mengakui pasti dia penuh unsur pidananya. Ya, jadi itu wajar. Tapi yang menarik adalah beda-beda pendapat dan berubah-berubah terus tuh isunya. Kita kembali ke laporan kami di awal. Itu jelas yang kami laporkan. Apa yang kita keberatan itu kan ada menyatakan tanda tangan rektor diduga palsu. Ya. Times New Roman huruf diduga ini apa rekayasa. Lalu ketiga ini punyanya Dul Matno. Sebelumnya lagi punya apa Hari Mulyono, berubah-ubah terus tuh ya. Nah ternyata kemarin udah lagi ya kita dengar tadi itu tidak dibahas lagi, ceritanya udah tahu-tahu fotonya lah nggak tajam. Nggak konsisten Itu kan orang ini. apa isu yang terus loncat-loncat berubah-ubah membuktikan apa beliau sendiri tidak jajak gitu ya, karena ya kembali lagi nggak punya basis apa Tidak yang jejak, cukup tidak kuat. firm maksudnya. Tidak firm, loncat-loncat terus isunya Oke, gitu. oke. Jadi saya bercandanya Mbak, malaikat dari surga turun bilang ini asli pun tetap dilawan sama Oh, beliau, nggak apalagi boleh. manusia gitu ya. Jadi Apalah. ya kita Nggak ikuti boleh aja, bawa malaikat lah. kita apa kita Masa senyum ijazah aja lah bisa dengan makan argumen-argumen malaikat? ini. Aduh, Dan keterlaluan. terakhir memang kuncinya Ini adalah keterlaluan kalau itu. ini harus Nggak usah sok muslim lah, Sebelum nggak usah sok alim lah, mendoakan Roy. saudara Joko Widodo disamakan malaikat itu loh. bahwa ini Aduh, benar usah atau lah enggak, kau. biar bukan dia yang memutuskan. Karena Oke. kalau ini putar-putar terus, semua Oke. punya versi masing-masing. Dan yang saya takutkan satu Mbak, masyarakat terus terpecah dan terprovokasi. Ini yang saya menurut saya tidak mau ya. Banyak persoalan bangsa yang jauh lebih yang perlu jadi perhatian gitu ya. Ada bencana, ada macam-macam, ada KUHP baru. Ini mutar-mutar isu ijazah dan betul terjadi. Itikat baik Pak Direskrim, ini kan waktu kemarin juga terjadi perdebatan, tunjukkan atau tidak. Menurut Anda ini mutar-mutar? Kalau kami, standingnya jelas, sudah di sidang aja. Biar atraksi-atraksinya di sidang saja lah ya, Oke. gitu ya. Biar sandiwara di sidang saja, nanti Oke. dinilai oleh hakim. Oke. Ya. Nah, lalu Sama tapi sandiwaranya kemarin Jokowi, Pak, penyidik akhirnya apa di Reskrim bilang ya sudahlah. Kacau dia. Kita buktikan, kita tunjukkan ini sebagai etikat baik. Ya. Dan akhirnya beliau buka, segalanya Itu dibuka. permintaan siapa ketika menunjukkan? Dari pihak pengadu Dumas ya, pengadu Dumas. Baik. Ya. Aduan akhirnya- masyarakat ya, Dumas. Ya, Dumasnya terkait Dumas ini apa namanya kepada Wasidik Ya. dan Propam. Nah, akhirnya di Reskrim membuka itu, disaksikan semua juga. Di situ ada dari Ombudsman, dari Wasidik, dari semua dan bisa disaksikan. Oke. Sebenarnya ini lebih kurang sama seperti yang waktu di Baris Krim waktu itu gitu. Dibuka, cuma ya beliau nggak lihat. Sementara semua peserta lain melihat. Oh gitu ya. enggak lah. Kami juga nggak lihat. Nggak Kami nggak ada lihat. di Barreskrim, nggak ada dibuka. Jangan bikin kebohongan, Pas. Bukan mengenai Nggak hasil ada. lapor segala macam dibuka. Oh, nggak ada dibuka. Nah, ini waktu balik di lagi Barreskrim. ya, kembali Nggak ada. lagi. Oke. Berani sumpah kalau di Barreskrim dibuka. Lapor dibuka. Nggak ada lapor dibuka gimana? Di Barreskrim nggak ada yang dibuka. Di depan kita nggak ada apa-apa. Memang dibuka kan? Lah Anda iya. ngerti gelar perkara nggak? Lah iya, Anda ngerti itu. dulu nggak gelar perkara? Itu kan Anda ada mengadu di situ. kepada polisi atas tindakan Iya. penyidik. Iya. Pemimpin gelar adalah para pemimpin Polri. Tapi nggak ada tanggal 22 Mei itu nggak Tidak ada. perlu hadir di semua forum, cukup Nah, di satu itu sesi Anda namanya hadir. nggak fair, Loh, nggak terbuka. Itu aturan gelar di Itu- seluruh Indonesia. itu nggak benar, Yang buat itu Pak Kapolri tertutup. bukan Pak Roy Iya Suryo. sama. Oke. Kita Teman-teman harus pengacara punya tahu kok standar. model gelar itu Nggak begitu ada. gitu ya. Oke. Nggak Semua masing-masing transparan lah sesi. itu. Jadi Nggak waktu transparan. dilakukan Transparan. Emang manusia ini nggak jelas. Makanya Kacau dilakukan lah semua, ini. mohon maaf ya, Komnas HAM, Ombudsman. Penjara aja lah orangnya Kompolnas, cepat. semua. Jadi tidak ada Bosen sesuatu lihat yang baru omongannya begitu, karena ya gelar kan? perkara kalau di dia Barreskrim tidak setuju dengan hasil sama Polisi gitu ya. penjarakan aja Iya. tuh, ambil aja Yaitu tuh. dari pihak kami Pak Al-Katiri, kemudian dari pihak sana ada orang yang ini ya dari pihak sebelah suruh maju. Kenapa saya menyatakan asli? Boleh dong ini pendapat saya. Saya jangan digoreng-goreng, jangan Boleh, Bu. diintervensi. Boleh banget. Kenapa boleh ini pendapat saya? Saya melihat asli, selama ini saya melihat fotokopi. Kemudian saya lihat asli. Jangan dipegang, jangan disentuh. Cukup lama ditaruh di meja. Semua pada nyentuh. Di situ kan ada bungkusan apa namanya plastik yang membungkus dengan map itu. Ada ujungnya robek. Saya masuk, saya robek kan dengan kuku saya. Saya pegang. Ada apa namanya? Emboss, ya. Watermark. Terus ada watermark. Nah, kalau saya sebagai penegak hukum melihat seperti itu, Masya Allah, kita melihat aslinya. 4 tahun orang ribut minta diperlihatkan keaslian ijazah itu. Hari ini kami melihatnya langsung. Kami bergumam berdua dengan Ibu Kurnia ya. Masya Allah Bu Eli,
kita melihat asli ijazahnya dari sekian juta umat masyarakat masyarakat Indonesia kata teman saya Kurnia. Kemudian saya merindingnya, bisa kita melihat saat ini yang diributkan, apa yang dilihat sama dengan fotokopi itu. Bedanya ada watermark dan ada apa? Emboss, Bu. Emboss. Nah, itulah yang pendapat saya melihat keaslian ijazah itu. Karena apa? Saya tidak punya ilmu untuk menyatakan ijazah itu palsu. Saya nggak bisa mempertanggungjawabkan kepalsuan itu. Kalau ada kejanggalan. Loh, ini belum ada pembuktian apa-apa kok. Iya. Justru karena saya Jangan bikin skakmat itu. Anda pernah main catur kan? Skakmat itu raja langsung tewas. memang mati. Memang gak ada harapan. Nggak ada harapan. Nggak ada harapan ya. Anda membangun konstruksi hukumnya, tapi Anda keluar dari apa yang diatur dalam KUHP. Kan ini masih tahap penyidikan, Bos. Berkas tahap 1 aja belum melimpahkan ke jaksa penuntut umum. Berkasnya aja belum diteliti oleh jaksa penuntut umum. Anda bisa menganalisa hukum enggak? Kenapa? Anda bisa menganalisa hukum enggak? Aku tanya kepada kamu gini, aku tanya kepada kamu. Aku Anda bisa lawyer. melakukan analisa hukum. Loh, saya bisa analisa secara hukum. Oke. Saya bisa analisa secara hukum sehingga saya patahkan bahwa argumentasi kamu skakmat itu nol besar secara hukum. Roy Suryo dan kawan-kawan Anda akan nol dilibatkan besar lagi ya. dalam hukum. Oke, Jadi satu lagi. Ini. Pasti masuk penjara. Ada dipegang Pak Jokowi ini gambarnya siapa? Oke, baik. Kita bahas selesai jeda. Kita bahas selesai jeda. Tetap bersama kami. Kita bahas selesai jeda. Ini Roy Suryo ya kan? Ini Roy Suryo ya kan? Wajahmu nih. Ini wajahmu. Udah di wajahmu ini. Kacau dah. Ada bohong dah. Kita bahas selesai jeda ya. Tetap bersama kami. Kita jeda dulu. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang Tifa yang omongannya selalu berubah-ubah, mencela-mencela sama kayak Roy Suryo? Memang peneliti-peneliti ini penuh dengan intrik teman-teman ya. Jangan nunjuk-nunjuk Pak. Telunjuk itu hanya untuk Allah. Waduh. Tapi dia nunjuk-nunjuk orang di televisi, di tayangan rakyat bersuara, disaksikan ratusan ribu orang, jutaan mata. Waduh. Tipa. Omongan kau tuh, gimana ya? Terlalu alim, terlalu agamis, tapi nggak punya cermin gitu loh. Nggak ada cermin kayak di rumah kau kayaknya ya. Nggak ada cermin kayaknya. Bingung aku ngeliat orang ini teman-teman. Dan tadi katanya Tifa mendapatkan ilmu dari alam goib, menganalisa ijazah Pak Jokowi dari alam goib. Kalian masih ingat nggak? Nis, kamu nanti akan menjadi presiden atau apa gitu. Kamu nanti akan jadi sekjen PBB, Nis. Rupa aja bikin partai dia. Gimana lagi teman-teman ya? Aduh, datang lagi Roy Suryo. Ini ijazah Dumatno, foto Dumatno. Ini ijazah Hari Mulyono. Kemudian ini nggak ada embossnya, ini nggak ada watermarknya. Tiba-tiba dia lihat tuh, ada rupanya ya. Nyari alasan baru. Ini dibuat di Pasar Pramuka. Wah, rupanya ya kan. Itu juga yang dipakai Pak Jokowi untuk mendaftar wali kota Solo tahun 2005. Sedangkan tuduhan mereka, ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka tahun 2012. Logikanya di mana, Bos? Emang kocak orang-orang ini, konyol orang-orang ini loh. Kayak orang nggak punya otak gitu, tapi ngaku peneliti. Gimana sih? Aduh, kasihan banget. Udahlah teman-teman, capek saya ngeliat orang-orang ini. Udahlah Pak Polisi, tangkap aja cepet. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.